Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini bulan penuh dengan keberkahan dan hikmah. Salah satunya itu bagaimana kita mampu mewakafkan sebagian harta kita di Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala menjelang wafatnya, beliau berkata kepada istrinya, "Wahai Aisyah, coba kau lihat dulu di belakang rumah kita atau di lemari makan kita masih ada nggak makanan?" Aisyah pun menjawab dengan baik, "Wahai Rasulullah, jangankan makanan, sebiji kurma pun tidak ada lagi." Dan kemudian Rasul pun berkata kembali, "Wahai Aisyah, coba kau lihat dulu di bawah bantalku masih ada nggak dirham?" Nah ternyata Aisyah juga menjawab, "Wahai Rasulullah, suamiku, jangankan dirham, jangan kemas, tinggal baju zirahmu inilah satu-satunya yang sudah kau bolak-balik kau perbaiki." Artinya ketika Nabi Muhammad SAW sebelum meninggalkan dunia ini, Rasul melakukan hal yang sangat luar biasa. Dia sudah menolkan hartanya. Dan ini sesuai dengan perintah Quran, surah Al-Munafiqun ayat 10. Apa kata Allah? "Anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wa saddaqa wa akum minas shalihin." Infakkan sebagian harta yang sudah kurozakan kepadamu, kata Allah, sebelum kematian. Maka Rasul mengamalkan dengan baik ini. Nah, tatkala kematian itu datang kepada kita, orang-orang yang mati itu akan berkata, "Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib." Ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia ini. Kalau kau kembalikan ke dunia ini, kata Allah begitu, apa yang tidak kau lakukan? Maka mereka akan mengatakan, "Fasadaqah, aku yang bersedekah. Wa aku minas sholihin, dan akan beramal saleh." Nah, inilah kenapa alasan Nabi Muhammad SAW sebelum menjemput ajalnya, beliau sudah menolkan hartanya. Kenapa? Harta ini sangat sulit hisabnya. Yang pertama, dari mana didapatkan? Kemana harta ini dilakukan? Apa manfaatnya? Sungguh banyak pertanyaan. Maka ini yang menjadi PR besar bagi kita sebagai umat muslim. Kita memang harus kaya. Kita harus memang berada. Kita harus memiliki kecukupan harta. Kenapa? Karena dengan harta inilah Islam bisa berkembang pesat, Islam bisa kuat, Islam bisa dakwanya kemana-mana, di kalangan apapun bisa masuk. Karena yang persoalan perut ini, persoalan sejengkali bisa menghambat segala sesuatunya. Baik itu sholat kita, ibadah kita, bahkan berangkat haji kita pun kalau kita tidak memiliki finansial yang baik juga akan kesulitan. Membangun masjid, membangun tempat ibadah, memelihara anak yatim dan sebagainya, membangun jalan dan sebagainya. Ini membutuhkan finansial yang baik. Maka umat Islam harus kuat. Nah, ketika Islam kuat dalam pondasi yaitu finansial yang bagus, ya kita juga harus cerdas dalam memanfaatkan finansial kita itu, kembalikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau tuh lahir dengan kekayaan sangat luar biasa. Lahir dengan kecukupan harta, lahir dengan banyak harta dan kemewahan yang sangat luar biasa. Sahabat Nabi ini. Bisa diam. Stop. Ada seorang sahabat Nabi namanya Mus'ab bin Umar. Dia terlahir kaya, berlimpah harta, bahkan dari sejak kecil difasilitasi dengan orang tuanya pakaian mewah, makan yang lezat, dan bahkan ketika dia lewat harumnya pakaiannya itu tercium sampai bermeter-meter. Orang kampung tahu, oh ketika ada lewat Mus'ab, oh ini si Mus'ab bin Umar, saking kayanya. Tapi ketika itu Mus'ab bin Umar ini jatuh cinta dengan Islam, akhirnya dia memeluk Islam. Sehingga harta bendanya, kekayaannya diambil alih kembali oleh orang tuanya, sehingga dia jatuh miskin. Tapi dia cinta dengan Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas dia dipercaya oleh Nabi Muhammad SAW menjadi duta besar di Madinah untuk menyampaikan dakwah di masyarakat Madinah. Dan dia berhasil, walaupun dia tidak memiliki harta. Sahabat kesayangan Nabi, Mus'ab bin Umar. Dan kemudian ketika perang Uhud, dia menjadi seorang syuhada, menjadi benteng terdepan bagi Nabi Muhammad SAW. 10 tombak, bahkan puluhan tombak sudah menusuk badan dia, dan dia menjadi seorang syahid
Dan kemudian pakaiannya pun ketika ditarik ke bawah tidak bisa menutupi dadanya, ketika ditarik ke atas tidak bisa menutupi kakinya. Mus'ab bin Umair lahir kaya, tapi ketika dia meninggalkan kekayaannya, dia miskin dunia, tapi di akhirat sangat luar biasa. Dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tempat yang terbaik, yaitu surganya Allah. Dan harum kuburnya, harum namanya, dan menjadi sahabat terbaik Rasulullah SAW. Kenapa? Dia meninggalkan kecintaan dunia untuk meraih iman dan takwa. Itulah Mus'ab bin Umair, seorang sahabat Nabi yang meninggalkan dunianya, kekayaannya, demi menggapai iman dan takwa, mencintai Allah dan Rasulnya. Ini harus kita buktikan bahwa sebagai umat Islam, orang yang beriman mencintai Allah dan Rasulnya, kekayaan dunia hanya sesaat. Cinta yang paling terbaik adalah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Apa buktinya? Bagaimana kita mampu mewakafkan harta kita di Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan, momentum yang paling terpenting dalam berwakaf, bersedekah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga saudara-saudaraku menjadi orang-orang terpilih yang senantiasa menjadi orang-orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.